Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu, di antara sifat orang penduduk surga Firdaus yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan keterangan di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat yang ke-8, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga amanahnya. Maka para jamaah Bapak Ibu dimulai oleh Allah Ta'ala bahwa amanah itu merupakan hal yang terpenting dalam diri seseorang. Kenapa? Karena amanah itu terkait dengan kepercayaan. Kalau orang itu tidak amanah, maka akan hilang kepercayaan. Betul? Maka ini penting sekali. Maka dari sinilah sampai Al-Quran itu betul-betul mengekspos, menyampaikan ya kepada manusia bahwa orang hidup itu nggak sekedar hanya orang itu rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, rajin sedekah, tapi terkait dengan perilaku, terkait dengan akhlak, ya itu diatur sama Allah dan Rasulnya. Salah satunya apa? Amanah. Amanah itu apa? Amanah itu bagian daripada akhlak seseorang, betul? Kepribadian seseorang, akhlak seseorang itu bisa bernilai, Pak Bu. Bisa berharga itu juga dilihat dari sejauh mana amanah yang dia jalankan. Karena kalau orang itu bisa menjaga amanah, maka akan mudah dipercaya, betul kan? Nah, oleh karena itu, disinilah kita mengkaji ya selanjutnya terkait orang-orang yang senantiasa menjaga amanah-amanah yang dipercayakan oleh Allah kepada kalian. Walladzina amanu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ayat yang 8 ya. Di surat Al-Mu'minun ayat yang 8. Kita lanjutkan. Para jamaah Bapak Ibu dimulai oleh Ta'ala. Menjaga amanah itu perintah. Ya, banyak sekali kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang 58, surat yang keempat, Allah Ta'ala sampaikan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian agar menunaikan amanah kepada orang yang diberi amanah. Maka Allah memerintahkan berikan amanah itu kepada orang yang bisa dipercaya. Maka kalau itu dijalankan, insya Allah akan baik nanti urusannya. Ini perintah dari Allah. Allah memerintahkan supaya amanah itu diberikan kepada orang yang bisa betul-betul dipercaya. Nah, bagaimana orang bisa itu dipercaya? Orang yang bisa dipercaya itu dilihat dari agama dan akhlaknya. Dilihat dari apa? Agama dan akhlaknya. Kalau agamanya baik, akhlaknya baik, insya Allah dia amanah. Karena dia bisa menjaga amanah Allah, maka amanah manusia insya Allah akan bisa terjaga. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, ketika sebelum beliau wafat, setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah atau virus, sebelum beliau meninggal dunia, beliau sempat mengatakan tentang pentingnya menjaga amanah sholat. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab ini menyampaikan kepada para jamaahnya. Apa kata beliau? Man dhayya'as shalah, siapapun orang yang berani menyia-nyiakan amanah sholat, maka sungguh dia berani menyia-nyiakan amanah urusan manusia. Jadi standar orang itu bisa dipercaya, Pak Bu, menjaga amanah terhadap manusia kalau dia bisa menjaga amanahnya kepada Allah. Sholat 5 waktu tertib, bisa menjaga dengan berjamaah, ibadah wajib yang lainnya dijaga dengan baik, ya. Insya Allah orang seperti ini bisa amanah. Tapi kalau dia ini, ya kadang sholatnya bolong-bolong, kadang-kadang sholat, kadang enggak, banyak enggak sholatnya. Orang seperti ini, nah ini belum tentu bisa dijaga amanah. Kenapa? Ketika nanti ada masalah, ada ujian, pasti dia akan menyia-nyiakan amanah. Apalagi mereka yang tidak ibadah, wah lebih berat lagi. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, itu orang nggak ibadah sholat tapi dia menjaga amanah, betul? Di awal, tapi di akhir kita tidak tahu. Kenapa? Allah saja sudah diabaikan, apalagi manusia. Ya, jadi para jamaah ibu,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perintah di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. Juga Allah memerintahkan ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-72. Allah sampaikan kepada kita, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah sampaikan apa yang disampaikan oleh Allah? Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah menawarkan ya, memberikan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Jadi pertama, amanah ini diberikan, dimandatkan Pak Buke kepada makhluknya Allah berupa langit, bumi dan gunung-gunung. Tapi semuanya menolak, semuanya menolak. Fa'abaina ayyahmilnahu wa ashfaqna minha. Kenapa menolak? Takut tidak bisa menjalankan, mengemban amanah tersebut. Langit, bumi, gunung-gunung, mungkin tumbuh-tumbuhan yang lain itu menolak untuk diberi amanah oleh Allah, mendapatkan amanah dari Allah SWT. Khawatir karena tidak bisa menjalankannya. Nah, akhirnya amanah itu dipikul oleh manusia. Dipikul oleh manusia. Yang pertama kali siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sampai kepada keturunannya, kepada kita. Nah, ternyata kata Allah, Allah telah memberikan sifat-sifat manusia aslinya. Ya, Allah telah memakan, ya. Jadi telah menjelaskan bahwa sifat manusia itu pada dasarnya itu punya dua sifat yang buruk. Apa Pak Bu? Dolim, bodoh. Dolim dan bodoh. Dia mendolimi amanah Allah, padahal amanah itu siap untuk diemban, ternyata ditinggalkan, dikhianati, gitu ya. Sedangkan jahil, dia tidak mau melakukan amanah itu dengan sebenar-benarnya. Dia menolak amanah dan tidak menjalankan sesuai dengan prosedurnya Allah. Itu orang yang dolim dan bodoh. Makanya orang bodoh itu tidak boleh dikasih amanah, Pak. Kenapa? Berantakan urusannya nanti. Jelas ya? Nah, kalau kita lihat ya, kondisi hari ini real, ketika banyak para pejabat, para pemimpin yang mereka bodoh terhadap agama, tidak mengerti agama, akhlaknya jelek, ketika dikasih amanah yang terjadi apa? Merusak tatanan, banyak berkhianat. Nah itu, akhirnya berlaku curang, berlaku dolim. Ya itu. Kenapa? Karena dia tidak mengerti tentang agama, dikasih amanah. Nah, Ustaz itu mengerti agama, dikasih amanah, tapi dia berlaku berkhianat. Artinya orang seperti itu tidak paham tentang agama yang dia miliki. Kalau orang paham, mengerti tentang agama, ilmu yang dia pelajari, tentunya dia tidak akan berkhianat, betul? Nah itu. Bisa jadi dia mengerti, dia punya ilmu, tapi dia tidak amanah. Bisa jadi mungkin karena dia ada mengikuti syahwat nafsu. Nah, bisa jadi seperti itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bahas ancaman dan bahaya orang yang meninggalkan amanah. Ancaman dan bahaya bagi orang yang meninggalkan amanah. Yang pertama, orang yang tidak amanah itu dianggap berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak amanah, dia dianggap orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'mala rajulan min asabatin wa fi tilka asabat, ya, min huwa ardallahu minhu faqad khana Allah wa khana Rasulullah wa khana al-mu'minin." Orang yang diberi jabatan, siapapun dia, atau siapapun orang yang dikasih jabatan atau dikasih kepemimpinan, itu disebabkan karena ada hubungan tali kekerabatan atau kekeluargaan. Jadi orang itu dikasih jabatan, kedudukan, kepemimpinan, itu disebabkan karena ada hubungan keluarga. Ya, ada hubungan apa? Keluarga, ada hubungan saudara, ada hubungan pertalian nasab.
Maka kata Rasulullah, padahal ada orang yang lebih baik dan disukai dan diridhoi oleh Allah daripada orang tersebut. Maksudnya apa? Ada orang yang lebih piawai, lebih mengerti, lebih paham, lebih alim, lebih takut, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, lebih amanah. Itu disia-siakan, maka sungguh dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Padahal orang yang diberi jabatan tadi tidak mengerti apa-apa tentang masalah kepemimpinan, tidak profesional dalam bekerja, tidak mengerti tentang aturan-aturan yang ada, dan dia tidak memiliki agama yang baik, akhlak yang baik, dikasih amanah, kamu khianat kepada Allah dan Rasulnya. Satu, ya. Yang kedua, ancaman dan bahaya orang yang meninggalkan amanah. Ini dijelaskan, ya, bahwa orang tersebut ini tidak beres keimanannya. Artinya tidak sempurna, tidak baik, ya, bahkan buruk agamanya. Ini kalau dia meninggalkan amanah. Dijelaskan dalam hadis, ya, Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ada lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah dan tidak memiliki agama yang baik bagi orang yang tidak pernah menepati janjinya. Jadi orang yang dikatakan oleh Nabi di sini tidak sempurna imannya, tidak baik imannya, tidak baik agamanya, tidak baik perilakunya, akhlaknya. Kalau dia tidak amanah, kalau dia tidak menepati janji. Seperti ini, nanti kalau saya jadi pemimpin saya akan berjanji ini dan itu. Setelah dia diangkat jadi pejabat pemimpin, ternyata dia berkhianat, dia berdusta, dia ingkari janjinya. Nah, ini orang seperti ini buruk agamanya, jelek agamanya, ya, imannya tidak benar. Nah, itu hadis Imam Muslim. Yang ketiga, ancaman dan bahaya orang meninggalkan amanah itu dianggap sebagai orang munafik, ya, tergantung nanti kemunafikannya, apakah munafik i'tiqad, keyakinan, atau munafik amali, munafik tulen, atau hanya sifat-sifat kemunafikan yang melekat dalam dirinya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari Muslim, ayatul munafik salas, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Kalau dia berjanji, suka ngibul, suka berdusta, suka berbohong. Jadi kalau dia berbicara itu asal ngomong, ya, aspal, ya, asbun, asal bunyi, ya. Nah, itu. Maka pembicaranya itu mengandung kebohongan, hoax, ya, tidak bisa, ya, bisa dipercaya. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia ini berjanji, ini selalu mengingkari janji, tidak pernah datang tanpa ada informasi, tanpa ada penjelasan. Lain, ini tanda-tanda orang munafik. Oke, kalau dia janji selalu mengingkari janjinya. Nah, itu. Yang ketiga, apabila dipercaya, dia selalu berkhianat. Nah, berkhianat, dikasih amanah, dikasih jabatan, dikasih kedudukan, dikasih tugas, ya, dia tidak jalankan dengan baik. Bahkan amanah tadi disia-siakan. Nah, itu. Ini juga dijelaskan di dalam hadis yang lain, ya, bahwa orang-orang yang seperti itu memang memiliki sifat-sifat kemunafikan dalam diri seorang muslim. Ya, meskipun dia bukan munafik tulen, tapi ada sifat munafik. Nah, kalau orang punya sifat munafik ini ada yang nggak beres dengan imannya, Pak. Ada yang nggak beres dengan agamanya. Kemudian ancaman dan juga bahaya orang yang meninggalkan amanah itu akan terjadi berbagai kerusakan dan kezaliman di mana-mana. Gimana Pak? Jadi kalau orang itu sudah tidak amanah,
Baik itu dalam lingkup sekup yang kecil di dalam keluarga, di tengah masyarakat, sampai negara. Rusak tatanan kehidupan, Pak. Betul? Ya. Ambil kecil ini lingkaran sekup keluarga saja. Kalau suami aja sudah tidak amanah, istri tidak amanah, apa yang terjadi? Berantakan dalam kehidupan keluarga. Betul nggak? Iya. Padahal ketika menikah dia bersumpah, ya, ikat perjanjian. Saya nanti akan membahagiakan dirimu, saya akan memperhatikan hidupmu, menafkahi semua, ya, apapun kebutuhanmu. Tapi apa yang terjadi? Saya akan mencintaimu, menyayangimu, menjagamu dan sebagainya. Ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak, tinggalkan istrinya, khianati istrinya, tidak diperhatikan nafkahnya, atau sebaliknya, ya, suaminya serong atau istrinya yang serong. Nah, ini khusus, ya, ternyata suaminya main perempuan atau istrinya main perempuan. Nah, ini kan nggak aman. Ini lingkup keluarga, Pak mungkin. Ya, ini rusak ini tatanan kehidupan keluarga ini. Ini keluarga, apalagi sampai masyarakat, sampai negara. Makanya terjadi korupsi, ya, terjadi korupsi, nepotisme, monopoli, riswah, sogok penyogok. Itu disebabkan berangkat dari ketidakamanahnya pemimpin. Jelas Bapak Ibu? Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza dhi'atil amanah faqad as-sa'a." Apabila amanah itu telah disia-siakan, ditinggalkan, maka akan terjadi kehancuran. Qala kaifa idu'atuha ya Rasulullah? Ada sahabat bertanya, kira-kira bagaimana orang itu menyanyikan amanah? Nabi mengatakan, idza usnidal amru, atau dalam hadis lain, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Yaitu ketika amanah yang diberikan kepadanya itu disia-siakan, tidak dijalankan dengan sebenar-benarnya, dia berkhianat, dia curang, culas, ya, tidak bertanggung jawab, maka yang terjadi kehancuran, kerusakan, ya. Negaranya menjadi rusak, hancur, tatanannya kehidupan menjadi rusak, hancur, ya, itu karena memang pemimpinnya tidak amanah. Di dalam keluarga rusak, hancur, terjadi broken home, sampai terjadi perceraian, itu kadang-kadang berangkat tidak amanah. Jelas Bapak Ibu? Ya? Nah, ini Kanjeng Nabi sing dawuh, hadis Imam Bukhari, ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Rusaknya tatanan kehidupan manusia itu berangkatnya karena tidak ada amanah. Ketika dia diberi tugas tanggung jawab, nah itu. Kemudian kehancuran atau ancaman dan juga bahaya meninggalkan amanah, ya, maka orang yang seperti ini jelas orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi di dalam neraka nanti juga banyak orang-orang yang dimasukkan itu bukan sebab karena banyaknya sholat, bukan sebab karena banyaknya maksiat seperti dia minum khamr, berjudi, berzina, korupsi, makan riba, atau membunuh, bukan. Tapi juga kebanyakan mereka semasa hidupnya mereka telah meninggalkan tanggung jawab, tidak amanah. Jelas Bapak Ibu? Nah, orang seperti ini juga nanti banyak mereka yang masuk neraka karena tidak amanah. Makanya kalau kita lihat di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat yang terakhir 73, Allah mengakhiri kalimatnya, ya, dengan kalimatnya apa? Liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatubu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah akan menyiksa orang-orang yang munafik. Nah, jelas ya? Jadi orang munafik nanti akan disiksa oleh Allah. Kenapa orang munafik disiksa, Pak Bu? Karena orang munafik itu punya sifat yang kami jelaskan di atas tadi. Tanda-tandanya ketika dipercaya dia berkhianat,
Ketika berjanji selalu mengingkari, ketika berbicara dia selalu berdusta. Nah ini sifat orang munafik. Biasa masukkan ke dalam neraka nanti. Dan juga orang musyrik, laki-laki dan perempuan, munafik, laki-laki perempuan, mereka akan disiksa oleh Allah nanti di neraka. Nah, ini. Dan Allah mengampuni orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ketika mereka menjaga amanah-amanah Allah dan Rasulnya dan amanah manusia yang diserahkan kepada dirinya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitu yang kami sampaikan terkait dengan tafsir di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa mengakhiri daripada penjelasan tafsir surat Al-Mu'minun ayat ke-8 terkait dengan hal-hal ancaman atau bahaya bagi orang yang menyia-nyiakan atau meninggalkan amanah. Semoga bermanfaat. Kita pending dulu azan. ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.